Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jowo. Bagaimanakah untuk Aries bulan Desember aura reading ya? Aura reading, aura kalian tiap hari di bulan Desember. Pastinya tidak akan resonate ke semua orang. Yang mohon bijaksana dalam melihat konten ini ya. Yang mungkin sudah biasanya resonate, mungkin jangan lupa ada ballpoint ya untuk mencatat. Ya pastinya ini hanya untuk kalian bisa aware ya untuk setiap harinya. Semoga Aries diberikan kemudahan, rezeki yang bagus, dan selalu dinaungi keberuntungan untuk setiap harinya di bulan Desember. Oke, bulan Desember adalah 31 hari ya, ada 3 biar nggak kelewat tanggal-tanggalnya. Oke, tanggal 1. Tanggal 1 di sini Aries 1 Desember. Tanggal 1 hari ini lumayan berkabut ya. Kabutnya juga agak lumayan gelap ya. Ada gelap tapi nggak gelap yang pekat, abu-abu ya. Gelapnya kabutnya itu abu-abu. Ini analogi. Sekali lagi semua yang saya sebutkan di sini bukan sesuatu yang tampak aslinya, tapi semuanya analogi atau hanya sebuah filosofi untuk biar kalian tuh bisa memahami bahasa saya. Jadi kalau di tanggal 1 ini berarti ada sesuatu nih yang berat yang terjadi di Aries gitu ya. Ada sesuatu yang berat, ada ujian cukup berat yang dihadapi oleh Aries di hari ini. Nah, energi negatif memang cukup tinggi. Sebaiknya kalian nggak keluar-keluar deh. Jangan keluar-keluar kalau mungkin habis aktivitas yang wajib. Aktivitas saja, dan jangan lupa di pagi hari kalian berdoa biar tidak terjadi apa-apa di jalan. Banyak-banyakin berdoa intinya ya. Energi negatif kamu sangat tinggi, so hati-hati, banyak-banyakin berdoa. Mungkin bersedekah kalau yang sudah gajian ya, diawali dengan sedekah biar energi negatifnya tidak terlalu tinggi. Di tanggal 2 Desember ini bisa dibilang bahwa energi negatifnya masih ada ya, energi negatif yang sama di hari kemarin, cuman menurun ya. Ini pagi sampai setengah harian ada. Jadi intinya di 2 hari ini sebenarnya kalian masih hati-hati, nggak usah keluar rumah. Jika ada sesuatu yang terjadi mungkin diserahkan sama Tuhan. Energi negatif ini saya rasakan dari luar ya, dari sesuatu yang luar, bukan dari diri kamu. Bisa jadi ada sesuatu yang berita buruk, atau ada sesuatu yang kamu dengar yang akhirnya bikin kamu sedih ya. Pokoknya ada sesuatu hal yang sebenarnya bukan dari diri kamu sendiri gitu ya, bukan dari diri kamu sendiri. Tanggal 3 jadi kalau hari Sabtu jam 11 sampai pukul 13 aman, energi positifnya tinggi. Kalau mau keluar mungkin di jam itu, di jam 11 sampai 13 kamu awali di jam itu masih energi negatif nggak begitu tinggi. Jadi kalau keluar jangan di jam-jam yang energi negatifnya gelap. Misalnya kalian mau keluar jauh, bepergian jauh yang tidak seperti biasanya ya, jadi mungkin mau keluar kota atau pergi kemana gitu, yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau bisa cari jam yang baik. Hari Minggu, energi positif hari Minggu naik ya. Yang kemarin mungkin hanya 25%. Energi positif ini di hari Minggu, energi negatif masih lebih tinggi daripada energi positif. Cuman energi positifnya ada yang ada bisa dibilang 37%-an gitu ya, 70%. Jadi naik. Energi negatif masih gelap, jadi energi negatif masih tebel. Tanggal 3 energi negatif masih tebel. Mungkin di hari-hari ini kamu masih sangat berat, ada sesuatu yang bikin kamu sangat berat, ada sesuatu yang sangat menguji kamu di hari-hari ini. Jadi memang harus energi negatif itu kayak bikin kacau atau memang lagi dirimu gak sehat. Jadi nggak selalu energi negatif sesuatu masalah, tapi bisa jadi memang kamu lagi sakit, jadi nggak enak badan, bisa jadi gitu. Tanggal 3 ini energi negatifnya cukup tinggi ya, daripada kalau mungkin kemarin abu-abu tapi ini tebel. Jadi ada sesuatu yang memang bikin Aries di kayaknya ini sampai tanggal 5 ya, sampai tanggal 5 4 5 6 5 hari ya. Jadi 1 2 3 4 5 kamu harus hati-hati. Energi negatif sangat tinggi, mungkin ada yang sangat menguji kamu, ada sesuatu yang bikin kamu marah atau bikin kamu emosi, atau ada aja masalah gitu ya. Jadi pokoknya hati-hati, kayak ada aja masalah yang dihadapi Aries di setiap hari itu
gitu ya. Di 5 hari ini agak berat. Tetapi di hari ke-6, di tanggal 6. Tanggal 6. Tanggal 6, tanggal 7. Tanggal 6, tanggal 7 juga energi negatif masih di atas 50% ya sahabat. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Kalau aku merasakan mungkin sesuatu yang bisa dibilang kamu sedih yang berangsur-angsur, atau memang ada masalah yang harus kamu hadapi mendadak di tanggal 1 itu, atau di Kamis di tanggal 30 malam yang udah kerasa ya, 30 sore energi negatifnya tinggi. Nah ini sampai berlangsung nih, masalah mungkin yang terjadi di tanggal 1 itu berlangsung sampai mungkin 7 hari ke depan gitu ya. Karena di hari ke-7 itu tanggal ke-7 itu energi negatif udah rendah banget, bisa dibilang 30-40%-an, energi positifnya 60%. Jadi masih bagus, tanggal 7 ini bagus ya, energi positif 60%. Jadi masih aman di hari itu. Tanggal 7 itu pagi mungkin energi negatif tinggi. Pokoknya hati-hati gitu ya. Mungkin jangan keluar jauh-jauh intinya. Dan jangan melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak baik. Intinya kamu harus kayak, pada saat energi negatif sangat tinggi, ini diingatkan agar kamu tuh hati-hati dan terus berdoa. Minta pertolongan ke Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, biar mungkin kamu tegar, biar kamu mungkin baik-baik saja, seperti itu. Nah, oke. Tanggal 8. Di sini ada bintang ya, ada kayak pelangi. Ada sesuatu yang baik terjadi pada Aries di tanggal 8 ini. Mungkin pasca sesuatu yang berat ya, di 1 minggu itu kamu berat banget. Di tanggal 8 ini ternyata ada sesuatu, ada pelangi. Saya melihat matahari, banyak sekali matahari. Sepertinya ada keberhasilan. Ada sesuatu yang baik, ada kesuksesan ya. Di tanggal 8 ini benar-benar tanggal yang luar biasa. Yang mungkin tidak pernah ada hari seperti ini untuk Aries di tahun ini. Saya melihat banyak sekali matahari, berarti ada sesuatu yang bagus di tanggal 8 ini ya. Lagi-lagi matahari itu analogi, dan matahari bagusnya itu sesuatu yang berkah, biasanya sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan, atau bisa jadi pertolongan untuk Aries. Tanggal 9. Di sini energi positif bagus. Hari ini kamu lumayan tenang, lumayan enak ya, lumayan kayak enjoy hari ini, cukup menenangkan. Energi positif cukup tinggi, 77%. Jadi sangat tenang, dan biasanya mungkin ada rezeki untuk Aries. Oke, tanggal 10, energi negatif juga masih rendah. Masih tenang, harinya 2 hari ini bagus ya. Tanggal 11 biasa aja, energi positif masih lebih tinggi. Tanggal 12, hati-hati kamu marah dengan seseorang, ada aura yang bikin kamu emosi. Cuman kabutnya tidak begitu tinggi, cuman kamu bisa menahan emosi sepertinya. Di tanggal 12 ini ada seseorang yang bikin kamu marah, tetapi kabutnya tidak begitu tebal. Jadi ada masalah tapi nggak begitu tebal. Tidak mungkin masalah itu dia akan mempengaruhi kamu. Bisa jadi ada seseorang yang bikin sebel kamu, tapi kamu nggak bisa cuek, bisa ikhlas gitu, bisa kayak ya sudahlah, memang wataknya begitu, bisa jadi gitu ya. Ya sudahlah, memang dia seperti itu gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa dibilang bahwa ikhlas gitu ya, kamu enak gitu menghadapi ujian, kayak bisa legowo. Tanggal 13 energi positif masih tinggi, dan di sini ada bintang, aura biru gitu ya. Ada sesuatu yang sangat baik terjadi pada Aries di tanggal 13 ini. Baik ya, baik-baik, tenang lah dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 oke. Di tanggal 14. Tanggal 14 ini suasananya oke sih, cerah. Cuman mungkin di sore hari kamu agak kayak capek, meriang, hati-hati kalau kamu kehujanan, bisa kamu kena sakit. Jadi tanggal 14 ini energi negatifnya kayak udara yang bisa bikin kamu sakit, meriang, atau flu. Jadi hati-hati kalau pas keluar, pas ada hujan memang di sore hari itu, mungkin kamu harus pakai jaket atau pakai jas hujan. Jangan sampai kehujanan. Oke, tanggal 15. Aries di tanggal 15. Di sini saya melihat hujan deras sekali. Ada petir gitu ya. Saya tidak tahu apa itu benar-benar akan hujan di hari itu. Tapi saya melihat itu biasanya kalau diartikan secara filosofi ya, atau diartikan lebih jauh lagi, bahwa hujan itu biasanya sesuatu hal, berita yang kurang enak, atau ada kesedihan di hari itu untuk Aries. Yang kesedihannya mungkin lumayan berat ya, harus sabar, harus kuat. Tanggal 15 ya. Tanggal 16
Jadi memang tanggal 15 tadi energi negatifnya agak tinggi ya. Tanggal 16 Aries di bulan Desember. Tanggal 16 Aries di bulan Desember. Energi negatifnya ini kalau aku merasakan ya, kamu mungkin capek, lelah gitu ya, banyak sekali kerjaan. Energi negatif di tanggal 16 lebih ke kayak kamu tuh harus kayak bisa sabar, kayak dibuat emosi oleh seseorang, harus kuat, harus sabar ya di tanggal 16. Harus bisa tenang gitu ya, harus bisa cooling down. Jadi memang ada aja orang bikin emosi di hari ini ya, tanggal 16 ya. Tanggal 17 jadi kayaknya emang kamu lagi kayak sensitif banget. Tanggal 16, tanggal 17 energi positif kamu naik, kamu bisa enak, kamu bisa tenang. Hari ini energi positif kamu hampir 70%-an ke atas ya. Jadi aman. Jadi untuk Aries aman. Jadi tanggal 17 mungkin ada sesuatu yang bikin happy karena energi positifnya tinggi. Suhu udaranya bagus gitu ya. Jadi bikin kamu seneng lah, enjoy. Tanggal 18. Kalau tanggal 18 ini Aries tanggal 18. Aries tanggal 18 Desember. Oke, hati-hati ya. Di hari ini lumayan kamu kalut gitu ya. Ada sesuatu yang bikin kalut. Ada sesuatu yang bikin uring-uringan dari pagi gitu ya. Ada sesuatu yang bikin bete dari pagi dan mempengaruhi mood kamu seharian. Walaupun mungkin sebenarnya nggak ada banyak yang terjadi di hari ini, tapi di pagi hari kayak kamu tuh apa ya, ada yang bikin marah gitu. Ada bikin yang capek gitu ya. Semua orang pasti beda. Memang harus kayak banyakin apa ya, kayak dicuci muka gitu ya wajahnya, atau mungkin kamu bisa bermeditasi, tarik nafas, buat yoga biar kamu nggak begitu marah gitu ya. Tarik nafas dalam-dalam gitu ya, buat tenang. Harus meditasi nih hari ini ya. Tanggal 19. Kalau tanggal 18 saya tambahkan bahwa ada energi yang di sini ada aura gold. Bisa jadi kamu dapat rezeki, atau memang yang bikin emosi itu karena perkara uang. Ada uang, ini ada sesuatu pertengkaran dengan seseorang. Tanggal 19 energi negatif tinggi. Ada masalah kayaknya ya dari orang lain, dari keluarga kamu kayaknya. Sore hari hati-hati. Tanggal 19 sore hari hati-hati. Ada sesuatu yang bisa dibilang bikin emosi intinya. Ini saya melihat dari keluarga, saya merasakan dari keluarga dekat. Bisa orang tua, bisa keluarga adik, bisa ibu, bisa istri gitu ya, keluarga. Dan tapi kalau ini clue-nya sih keluarga yang selalu bikin onar, yang selalu memang menguji Aries. Ya, 20. Kalau tanggal 20 ini Desember ya. Desember tanggal 20 Aries. Ini masih bete, masih sedih energi kamu, tapi mostly nggak ada apa-apa. Hari ini aman sih. Cuman kamu kayak masih mungkin capek gitu ya, masih merasa capek banget, lelah. Di tanggal 20 ini mungkin kamu butuh tenang, butuh situasi yang sangat menenangkan, tapi harinya cukup energi positifnya cukup tinggi. So, biasa-biasa aja, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tanggal 21 energi positif naik ya, mungkin ada rezeki. Ini 77%, hawanya enak. Hawanya enak. Hawanya kayak pagi hari itu yang tenang gitu, suasana cerah gitu loh. Tapi masih yang subuh-subuh, bukan subuh ya, masih kayak mau ke jam 6 gitu, yang belum terang-terang amat. Jadi intinya di situ kalau diartikan mungkin masih ada yang bikin sedih nih kamu, masih ada sedih, tetapi kamu cukup tenang hari ini, kayak nggak begitu chaos. Ya masih bisa kayak ikhlas, bisa legowo gitu ya. Dan tanggal 22 energi positif naik banget. Mungkin ada rezeki nih untuk Aries ya. Tanggal 22 ini sangat seneng nih, happy gitu ya. Ada sesuatu yang bagus. Ada sesuatu yang menyenangkan. Tanggal 23. Tanggal 23 ini energi positif juga masih tinggi tapi turun daripada hari kemarin, daripada tanggal 22 gitu ya. Tanggal 23 ini masih kayak bisa dibilang enak aja, hawanya biasa aja. Nggak ada yang chaos banget gitu, biasa aja ya.
Tanggal 23 biasa aja dengan aktivitas biasa, saya tidak merasakan sesuatu yang menonjol, cuman mungkin capek, lelah iya dengan aktivitas, tapi nggak ada sesuatu yang menonjol sampai gimana gitu. Karena energinya di sini kayak 50-50 gitu ya. Ibarat suhu, mungkin suhu kamar ya bahasanya ya, biasa aja gitu ya, nggak panas nggak dingin gitu ya, sedang. Oke. Tanggal 24 Desember untuk Aries. Di sini di pagi hari ya, energi negatif mulai tinggi sampai jam 1. Mungkin di pagi hari ada sesuatu yang terjadi, mungkin ya salah paham dengan keluarga, mungkin salah paham dengan pasangan, mungkin ya ada yang bikin chaos. Hati-hati, di sini saya melihat ular analogi. Ular tuh bisa jadi kayak emosi kamu, hawa nafsu kamu, atau memang ada seseorang yang membuat kamu emosi, yang orang ini mungkin memang sangat menguji kamu gitu ya. Jadi banyak sekali arti ya, tergantung mungkin, karena saya yakin Aries itu kan banyak orang nih di sini, jutaan orang, pasti kasusnya berbeda, pasti nggak mungkin dan kasusnya sama gitu maksud saya. Makanya tadi saya jelaskan bahwa di sini ular itu bisa jadi banyak makna. Mungkin orang yang bikin greget, atau dirimu tiba-tiba kayak, pokoknya kalau ada ular tuh hati-hati, emosi kamu teruji intinya, kayak kamu tuh bisa marah-marah besar banget gitu. Atau kamu bisa kayak di luar nalar kadang marahnya. Jadi benar-benar harus tahan emosi. Mungkin pagi-pagi harus bersedekah ya habis subuh, biar mungkin kamu eling ya, ada kayak rem, sama Tuhan dikasih rem, jadi nggak begitu emosi. Ya tanggal 24 banyak ular, jadi kamu harus hati-hati, kayak banyak yang menggoda gitu loh, banyak yang bikin kamu capek, bikin kamu stres gitu. Tanggal 25 beda, energi positif mulai naik, gak segelap hari kemarin, cuman masih ada sisa-sisa ular mungkin sisa-sisa marah atau sisa-sisa masalah gitu masih ada, tapi nggak begitu chaos. Yang kemarin mungkin 90%, tapi ini hanya benar-benar hanya 30% gitu ya, masih berdampak lah ya tanggal 25. Cuman more better gitu ya. Tanggal 26 hati-hati, di sini ada ular besar juga, ada emosi yang mungkin tidak ini, dan bisa jadi ada penggoda gitu ya. Penggoda itu macam-macam. Mungkin yang sudah punya istri digoda sama wanita lain, atau yang enggak digoda sama perempuan atau laki-laki lain, mungkin kamu digoda sama diuji sama orang tua kamu yang benar-benar membagongkan, masalahnya begini-begini terus, atau adik atau keluarga seperti itu. Jadi sepertinya kalau di sini biasanya saya amati sesuatu yang berhubungan ular itu sesuatu yang memang sesuatu yang akan menguras emosi kamu ya, akan ada masalah yang menguras emosi kamu, ada seseorang yang bikin bener-bener kamu tuh harus mampu mengatasi ini ya, karena ular juga terkadang simbol iblis gitu ya. Simbol iblis maksudnya emosi, energi negatifnya sangat tinggi gitu loh. Jadi kenapa di sini saya analogikan ular, karena energi negatifnya tidak seperti hari biasanya, energi negatif tinggi tapi disebabkan dari orang lain yang bisa kayak memicu emosi kamu, memicu amarah kamu ya. Banyak-banyakin dekat sama Tuhan di tanggal 27. Jadi di tanggal 26 ini ularnya gede banget. Bisa jadi ini seseorang ya yang bener-bener kayak kamu tuh harus kayak sabar-sabar bener gitu. Seseorangnya juga luar biasa menguji, mungkin ya, bisa orang tua, pasangan ya, bisa adik, jadi orang terdekat nih. Tanggal 27 Aries di tanggal 27, di situ ada bintang jatuh. Saya melihat suasana seperti malam hari. Ini analogi lagi ya. Kamu sudah lebih tenang. Dan mungkin di hari itu kamu mendapatkan petunjuk. Setelah pasca sesuatu yang terjadi pada Aries di hari-hari sebelumnya, kamu mungkin terlalu high, terlalu tinggi, mungkin amarahnya atau gimana, sehingga kayak kamu dapat petunjuk nih, pencerahan nih. Jadi tanggal 27 kamu kedapat pencerahan. So tanggal 28 energi positif masih lebih naik lagi, lebih tenang lagi, lebih kayak cooling down kamu. Kayak walaupun masih ada kerasa, tapi masih lebih cooling down ya. Kamu cooling down. Tanggal 29 energi positif masih sama dengan tanggal 28, masih cooling down ya. Masih harus tenang, kamu harus sabar, harus bisa mengikhlaskan yang terjadi di kemarin-kemarin, harus kuat. Tanggal 30 energi positif naik nih. Ada sesuatu yang bikin happy. Lumayan nih ya, 70% lumayan. Walaupun masih kayak suasana masih nggak begitu aman ya, tidak begitu jernih tuh udara, tapi masih lebih aman, lebih enak. Tanggal 30 lebih aman, enak lah. Walaupun masih ada sisa-sisa gitu ya, kepikiran yang kemarin-kemarin. Tanggal 31 ini
energi positif naik, tapi masih ada kepikiran sesuatu, ada sesuatu yang ingin bikin kayak mikir banget. Cuman saya melihat ada bintang jatuh juga, berarti biasanya kalau ada bintang jatuh ada sesuatu yang mungkin terwujud, atau dirimu ada pencerahan, atau ada sesuatu yang mungkin mengingatkan kamu, atau dirimu kayak lebih tahu makna hidup sebenarnya. Dan tanggal 31 kalau bisa di malam hari kamu beribadah sesuai keyakinan kalian masing-masing. Pas tengah malam kalau bisa berdoa, mungkin kalau yang muslim bersujud ya dengan sholat sunnah, mungkin dan gimana, minta agar di tahun 2024 Aries semakin menjadi hamba Tuhan yang baik. Aries bisa menjadi hamba Tuhan yang mungkin bisa menerima takdirnya dengan baik, dan bisa mungkin menjalani kehidupannya dengan baik dan kembali menjadi orang baik nanti. Ya, dan pastinya di tahun 2024 menjadi hamba Tuhan yang semakin baik, rezekinya semakin baik, dan diberikan mungkin keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya. Dan semua segala urusan bisa diselesaikan dengan baik di tahun 2024. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Aries. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.